Shalom kekasih Yesus. Saya percaya kita semua mulai belajar berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Harapan dan doa saya hari ini kita dapat menerapkan untuk berkata-kata yang positif dan membangun, di mana setiap perkataan yang diucapkan adalah perkataan berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup yang kita jalani semakin menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami, di mana rohani kami semakin hari semakin dibawa untuk menjadi kehidupan yang lebih mantap di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau harapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perkataan berkat. Terdapat dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ada peribahasa mengatakan, memang lidah tak bertulang. Artinya, ucapan atau perkataan tidak ada batasannya, sembarang atau bebas. Dengan perkataan, kita dapat memberi semangat kepada orang lain. Dengan perkataan pula dapat melemahkan orang. Dengan perkataan dapat menyejukkan atau memberi ketenangan. Dengan perkataan pula dapat membuat orang menjadi resah dan gelisah. Melalui perkataan yang kita ucapkan dapat menjatuhkan mental, melemahkan iman seseorang, dan melalui perkataan yang kita ucapkan juga dapat membangun semangat, membangkitkan iman seseorang. Jadilah pribadi yang dapat menyampaikan perkataan berkat bagi orang sekitar kita. Setiap orang percaya perkataannya atau perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sesungguhnya setiap kata-kata kita bukan sekedar keluar dari mulut, melainkan dari dalam perbendaharaan atau tampungan, yaitu pikiran dan hati kita. Dalam Matius 15 ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi, bila kita mengaku sebagai anak Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kita, janganlah keluar perkataan negatif atau perkataan kotor dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Tercatat dalam Efesus pasalnya keempat ayat 29. Perkataan berkat adalah perkataan yang positif, di mana perkataan tersebut akan memberikan dampak yang positif, entah bagi diri kita maupun bagi orang lain. Perkataan yang telah terbukti dan selalu mendatangkan hasil adalah firman Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kekasih Kristus, jika kita memperkatakan firman Tuhan tersebut akan membentuk pada hal yang baik, dari gelap menjadi terang, dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam permulaan penciptaan bumi dan segala isinya diawali dari perkataan yang Allah ucapkan dengan berkata, jadilah, maka semua itu tercipta. Tercatat dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Kekasih Kristus, percayalah, firman Tuhan juga akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak tahu menjadi berhikmat, dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang tidak mampu dijadikan mampu, dari yang kecil menjadi besar, dari yang sakit menjadi sehat. Untuk mengubah keadaan kita, entah itu persoalan keluarga, suami, istri, anak, persoalan keuangan, pekerjaan, pendidikan, masa depan, kesehatan, dan apapun yang kita hadapi, mulailah kita perkatakan berkat, yaitu dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan.
perkataan yang penuh pengharapan, dan perkataan-perkataan positif lainnya. Sekarang coba kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Setiap pelayanan Yesus sewaktu dia menjadi manusia selalu memperkatakan firman Tuhan. Kita ambil contoh, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu mengucapkan firman Tuhan. Kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita dapat menjadi kutuk atas kehidupan kita. Bahkan kutuk bagi orang lain jika diucapkan terhadap orang lain. Kutuk ini akan mengikat hidup kita sehingga kita tidak dapat memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari hendaklah kita perkatakan berkat, yaitu kata-kata firman Tuhan yang kita keluarkan dalam mulut kita. Khususnya ketika kita menghadapi segala permasalahan dan keadaan. Percayalah, kita akan melihat janji Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 10 ayat 11a mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami katakan adalah perkataan-perkataan yang berguna, perkataan-perkataan yang membangun, bahkan perkataan yang membawa berkat bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Tuhan, pimpin kami biar melalui kehidupan kami sungguh nama Tuhan dipermuliakan, baik lewat pikiran, perbuatan, bahkan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.